Hai, gue Dia. Gue mau sharing tentang animasi. By the way, gue pakai setup baru. Ngedistract diri gue sendiri dengan nunjukin setup ini. Tapi gue baru eksperimen setup ini tuh pas mau bikin konten selaras sih, gitu. Jadi ya kenapa nggak gue pakai setup ini buat nge-YouTube juga, gitu kan. Nah, gue mau bahas animasi karena ada drama yang terjadi sekarang tentang film animasi merah putih. Gue sebenarnya nggak mau terlalu bawa arus atau ngebawa arus gitu ya. Cuma gue kayak pengen sharing aja sih. Soalnya yang bikin gue kayak pengen sharing itu pas gue ngeliat ada orang nge-screenshot chat di grup yang ternyata gue masuk ke grup itu juga. Ternyata grup yang gue masukin ada dramanya juga. Dan dramanya itu dipublikasikan gitu kayak oke. Pas gue baca grupnya lagi gitu kan, gue nge-silent grupnya sih sejujurnya, karena gue ngerasa nggak ada yang penting-penting amat di grup itu. Tapi gue ngeliat screenshot itu, gue jadi baca lagi gitu kan, dari awal dia muncul sampai akhirnya ujung-ujungnya dia keluar gitu. Gue itu ngebacanya kayak gini sih. Oke, di awal itu, di bulan Juli itu, tepatnya tanggal 12 Juli itu, dia itu sharing tentang trailernya Merah Putih gitu kan, bikin animasi gitu kan. Terus dia panjang lebar cerita tentang gimana dia terinspirasi, semakin semangat setelah mengikuti grup itu, dan dia pengen animasi itu bisa ditonton oleh masyarakat Indonesia. Dia itu berusaha nih gimana caranya animasi ini bisa ditonton oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Ini penangkapan gue aja, jangan quote dari gue. By the way, kalau mau ngeliat chatnya itu lihat aja di thread, ada tuh. Jadi dia pengen banget animasi tentang tema nasionalisme ini bisa ditonton oleh masyarakat Indonesia. Terus dia bilang kalau dia ngerjainnya 3 bulan. Di poin tanggal 12 Juli itu dia bilangnya tanggal 3 bulan gitu kan. Berarti kan dia udah ngerjain dari bulan April. Terus dia nggak tahu kenapa dia kepikiran buat masuk ke bioskop gitu kan. Jadinya dia itu nyoba untuk minta tolong sama komunitas-komunitas film gitu. Terus dia itu entah kenapa dia bisa dapat dukungan dari pemerintah. By the way, ini udah mulai sensitif nih obrolannya. Gitu, pokoknya intinya dia masuk ke pemerintah gitu kan. Terus ya dia kayak senang gitu, senang bisa di recognize. Terus reaksi orang tuh kayak oh keren banget gitu kan. Oke, udah tuh tanggal 12 udah selesai, sepi. Ujuk-ujuk kemarin hari Sabtu ada yang ngangkat nih, ternyata di grup ini tuh ada pihak dari yang buat film Merah Putih itu. Ya udah kan, jadi kan banyak yang nanya kan, ini validitas beritanya tuh kayak gimana gitu kan, pengen tahu dari sisi animatornya itu sendiri gitu. Terus dari animatornya membahas tentang biaya, sensitif juga ini pembahasannya. Biaya, kalau dari animatornya ngerasa dia nggak dapet apa-apa, paling dapetnya itu cuma biaya konsumsi gitu. Terus kalau nggak salah ya, dia tuh bahas kenapa 3 bulan, karena dia tuh pengen ngejar 17-an. Jadi kan karena tema, menurut dia temanya bagus gitu kan, tentang nasionalisme, dia pengen ngejar tuh momennya itu ke 17-an. Terus ada juga sih yang mempertanyakan kayak kenapa 17-an itu tahun ini, kenapa nggak yang tahun depan, supaya kualitas animasinya itu juga bisa lebih baik lagi gitu kan. Karena di komunitas itu kan komunitas animator gitu kan, walaupun nggak semuanya animator, tapi kita belajar kalau
proses bikin animasinya itu nggak secepat itu. Jadi buat kita yang sering terpapar dengan workflow-nya animasi itu kayak agak nggak masuk akal gitu kan, 3 bulan dikejar gitu. Terus gue lupa sih agak diskusinya kayak gimana. Terus ada yang bilang asetnya emang dari klien sebelumnya. Jadi klien sebelumnya itu ngasih dia aset, dan asetnya itu menjadi hak miliknya dia. Dari situ dipertanyakan lagi lisensinya nih kayak gimana nih. Terus gue baca kan lisensi yang dia dapetin asetnya itu, ternyata lisensinya itu antara lisensi di ekosistemnya sistem itu, Revolution ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah Revolution, ada lisensi yang standar gitu, standar lisensi. Kalau standar license dia itu masih oke untuk dipakai untuk project-project kayak game, kayak film, selama nggak diperjualkan belikan dalam kondisi yang tidak ada modifikasinya gitu kan. Jadi kayak contohnya kita ngebeli model yang udah dibeli dari tempat si Revolution itu. Nah dari Revolution itu kita mau ngejual di platform lain, contohnya ArtStation, itu langsung dituntut gitu kan. Tapi kalau seandainya asetnya itu udah dibeli sama kliennya dia, terus dia menerima dari kliennya dia dan dia pakai lagi untuk animasi, itu masih oke gitu. Jadi kalau gue baca tuh kayak gitu ya, dari website langsung dari Revolution itu gitu. Tapi kalau emang gue salah nangkep ya tolong dikoreksi aja. Itu aset gitu kan. Terus ya nggak banyak sih sebenarnya dari pernyataan itu, cuma kayak terima kasih saya terima kritik dan sarannya, terima kasih apresiasinya, kayak gitu-gitu sih. Terus kan di hari Minggu tuh kalau nggak salah ada klarifikasi kan dari pihak produsernya gitu. Nah terus dari pihak produsernya itu nggak sinkron nih katanya. Gue belum nonton langsung ya, jadi gue nggak tahu isi beritanya kayak gimana. Cuma katanya tuh kayak kata produser kayak gini, kata animator kayak gini. Yang bener yang mana nih? Kan kita yang dari sisi animatornya tuh juga bingung kan. Di hari Minggu itu dia tuh nggak terlalu banyak aktif. Tapi di hari Seninnya, dia itu tiba-tiba ngomong yang nggak terlalu masuk akal, kayak tiba-tiba loncat ke AI. Gitu. Padahal kita tuh udah di sebelumnya tuh kayak pas animatornya ngejelasin kayak, oh prosesnya itu 3 bulan gitu kan, karena ngejar momen, terus asetnya itu emang kayak dapat dari klien, oke. Terus ini sesuatu yang gue lupa mention juga, dia baru kenal produsernya itu 3 bulan sebelum produksi. Kalau gue tarik lagi kan, kalau dari bulan Juli itu gue tarik ke belakang, berarti kan bulan April mulainya produksi. Terus dia bilang baru kenal produsernya itu 3 bulan sebelum produksi, berarti mundur lagi 3 bulan jadi 6 bulan. Bulan Februari atau Januari ya? Januari, sorry. Jadi Januari baru kenal, April mulai produksi, bulan Juli udah mulai approach ke bioskop. Ya, timeline-nya gitu yang gue tangkep. Dan mungkin ini timeline ini bakalan kontradiksi sama berita yang klarifikasi itu, karena katanya dikasih tahu durasi pengerjaannya itu 1 tahun gitu. Jadi kalau dari sisi animatornya dia itu 6 bulan, dari sisi produsernya bilang 1 tahun
gitu. Dari sisi animatornya, dia hanya traktir anak-anak yang dubber gitu kan buat ngebantuin ngisi suaranya. Tapi dari produsernya bilang ada dana yang masuk gitu. Gue ngasih faktanya aja ya. gue bawa ngasih kayak dari situ aja tuh sebenarnya udah kayak nih komunikasinya gimana gitu. Oh, antara produser sama animator nggak sinkron. Balik lagi ke hari Minggu pas dia bilang kenapa pengerjaannya cepet, karena nggak pakai AI kalau nggak salah. Dan dari pernyataan itu dia nyindir orang-orang yang pakai AI gitu kan. Terus ada tuh yang kesinggung kayak, kok jadinya ke AI, kok jadinya ngenyalahin orang yang pakai AI gitu kan. Yang tadinya kita mau mencoba mendukung, kita jadinya skeptis karena kayak sebagai industri yang cukup kecil, ini kan industri animasi tuh lumayan kecil, jadi setiap orang tuh kayak kenal sama orang lain gitu loh di satu industri itu. Jadi kayak kalau lu pindah ke studio-studio lain, orang tuh bakalan kenal gitu sama lu gitu. Kalau udah cemplung ya ke animasi gitu, kalau belum cemplung kayaknya nggak terlalu kenal. Jadinya tuh kayak kalau udah nyindir-nyindiran sama kreator lain, kita kayak udah kenapa lu jadinya gitu maksudnya gitu. Karena kalau emang lu udah nyemplung di industri animasi, apalagi animasi di Indonesia, at least lu tahu, kenal sama orang di industri itu gitu loh. Tapi ya intinya gitu sih, kayak nggak ada korelasinya antara waktu yang cukup singkat, kualitas yang jelek dengan AI gitu. Terus setelah itu gue nggak ngebaca, atau mungkin gue nggak inget gitu ya, nggak ada catatan yang menurut gue penting gitu, karena kita tuh cuma kayak kebingungan sendiri aja gitu kan, muter-muter aja gitu kan di pertanyaan kayak nih, dari produser begini, dari animator begini, terus tiba-tiba animatornya menyerang animator lain, terus tahu-tahu dia keluar gitu. Jadi ya paling isi grupnya cuma begitu aja sih. Kalau gue tarik garis merah yang ada di grupnya doang ya, itu kayak oke, kita apresiasi karyanya, terus kita minta klarifikasi, dan kita apresiasi klarifikasinya dari animator itu. Terus setelah ada klarifikasi dari produsernya, kita jadi bingung yang bener yang mana. Dan ketika animatornya tiba-tiba gue bilangnya mengkambing hitamkan sih, tapi gue nggak yakin apakah itu kata yang tepat atau enggak. Tapi dia menggunakan AI untuk menjustifikasi atas apa yang sudah terjadi di animasinya itu, entah itu waktunya atau kualitasnya, which is nggak masuk akal. Ya intinya gitu sih. Kalau menurut gue sih yang sedikit tahu tentang proses pembuatan animasi itu yang proper itu dengan sesingkat mungkin, itu nggak sampai 3 bulan juga sih, apalagi durasinya tuh 70 menit gitu. Kalau di render aja paling cepet itu ya sekitar berapa sih, 30 detik gitu kan satu frame, dan 1 menit itu ada 24 frame gitu untuk standarnya. Jadi tinggal dikali aja 30 detik untuk durasi 1 frame, dikali 24 frame, terus dikali 70 menit, dan gue hitung-hitung tadi tuh sekitar 38 hari gitu. Jadi untuk ngerender aja, untuk render dengan kecepatan yang cukup cepat, itu bisa sampai sebulan gitu.
Dan dia bilang produksinya itu selama 3 bulan. Berarti kan sebulannya kan udah habis buat render kan. Berarti dia kan ngebuat script gitu kan, ideation. Terus dia pakai karakternya, belum karakternya dimodifikasi. Terus belum itu baru karakternya, terus tempatnya itu pun juga harus dimodifikasi juga gitu kan. Belum lagi animasinya, dimana gerakannya itu kan kayak 70 menit tuh banyak banget coy. 70 menit dikerjain sendiri tuh teler coy. Kecuali kalau dia pakai Mixamo. Mixamo itu adalah aplikasi untuk mengenerate gerakan gitu. Tapi gue ngeliat kayak banyak yang lari-lari gitu, kayak ya itu mah cuma looping doang sih. Looping apa sih? Cycle. Gitu. Itu baru animasinya. Terus ngerender kan sebulan. Ngerender sebulan, belum ngegabungin jadi film. Nah, pas ngegabungin itu biasanya kan pakai aplikasi kayak After Effects atau pakai DaVinci. Dan ngerender film itu, apalagi standarnya bioskop, itu kan biasanya resolusinya itu di atas 4K kalau nggak salah. Atau kita anggapan aja 4K lah. 4K itu lumayan lama. Gue nggak bisa memperkirain, tapi kalau adek gue ngerender short film ya, itu bisa sekitar seharian gitu. Short film kan dia cuma berapa sih? Kayak cuma 5 sampai 10 menit gitu kan. Dan itu ukurannya itu pun juga bukan 4K, tapi paling maksimal 2K lah. Dan sebelum render jadi final itu belum lagi visual effect kayak air, terus musik, terus sound effect, terus dubber juga. Itu kan butuh waktu juga kan. Dan ngecocokinnya itu kan harus teliti juga kan. Tapi ada burung suara monyet, menurut gua sih nggak seteliti itu. Gitu, jadi kayak render gambar 3D-nya, terus visual effect, editing, terus kombinasiin lah semua efek suara, efek visualnya juga. Terus render lagi buat ngekombinasiin antara suara dan efek itu, yang waktunya itu bisa dari sehari sampai bahkan berapa minggu gitu kan. Baru approach ke bioskop. Nah, bagian ini tuh gue nggak terlalu apal, tapi gue mikirnya adalah sebelum masuk ke bioskop itu masuk ke sensor, pihak yang ngesensor gitu kan, karena kita harus tahu ini tuh ditujukan untuk audiens siapa gitu kan. Ada standarnya tuh kayak 13 plus, semua umur, 18 plus, kayak gitu kan. Untuk ngurus sensornya itu kan gak sebentar gitu kan, perlu ada nonton bareng gitu kan, 70 menit gitu kan, buat menentukan ini tuh ditonton untuk umur berapa gitu. Baru dari sensor itu ngurus ke bioskop. Dan menurut pernyataan dari animatornya itu sendiri bilang kalau wajarnya adalah bioskop itu hanya menerima film itu 3 bulan sebelum tayang gitu. Wajarnya ya, berarti ini nggak wajar gitu. Dikebut. Tapi dia sendiri sih yang bilang kalau dia tuh minta tolong sama komunitas yang dia ikuti, nggak tahu komunitas yang mana, untuk bisa tembus ke bioskop. Dan itu normalnya gitu. Jadi dikebut 3 bulan, untuk render aja tuh sebulan udah kehabis buat ngerender
the flow animasi yang gua singkat-singkatin gitu, walaupun kenyataannya tuh ada breakdownnya lagi karena ide ke visual itu kan ada proses kreatifnya kan. Gak ujuk-ujuk kayak oke, gue punya ide, gue mau letakin karakter, gue mau ngeletakin tempatnya kayak begini, terus udah jadi gitu kan. Kalau propernya itu ya lebih menjelimet lagi sih daripada yang gue jelasin itu. Paling itu aja sih yang bisa gue sharing. Gue nggak mau ngebahas drama-drama yang kayak dananya lah, terus pemerintahnya lah, kayak gitu-gitu. Tapi buat edukasi aja gitu, kalau proses bikin animasi itu nggak sesingkat 3 bulan gitu, apalagi standarnya standar bioskop gitu. Jadi ya gitu sih. Gila, setengah jam. Paling itu aja sih yang bisa gue sharing di video ini. Gue ngerasa kayak standarnya animasi itu ya jumbo itu gitu. Jadi kita aiming gitu bahasa Inggrisnya, atau kita berharap mencapai standarnya jumbo gitu. Kalau bisa lebih bagus daripada jumbo itu udah luar biasa banget sih gitu. Tapi at least jumbo sih standarnya, nggak bisa diganggu gugat itu. Ya gitulah, gue ngomongnya lama-lama muter-muter. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.